Biaya operasi yang mahal dan masa pemulihan yang lama itu tidak efisien. Lebih baik membiarkannya meninggal saja. Itulah kata-kata dingin Bima Aditya yang menolak operasi jantung untuk ibunya, Ibu Lestari, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya selama 39 tahun untuknya. Sebagai gantinya, tolong proses pendaftarannya ke panti jompo secara diam-diam. Jangan katakan pada siapapun, mengabaikan sang ibu yang berada di ambang henti jantung. Bima memberi instruksi dingin itu kepada tim administrasi umum rumah sakit. Pada saat itu, dari celah pintu kamar rawat, tatapan mata Maya yang mendengar seluruh percakapan itu berubah menjadi dingin. Maya tidak meneteskan air mata sedikit pun. Sebaliknya, ia mengeluarkan sebuah memo usang yang ditinggalkan suaminya 30 tahun lalu dan dengan tangan gemetar menelepon nomor di sana. Pak Hendrawan, pengacara, tolong eksekusi rekening, wali amanat, pengelolaan saham perusahaan induk rumah sakit sekarang juga. Pamer yang tidak berguna. Memangnya ibu punya harta apa? Bima, yang mencibir setelah membaca pesan dari ibunya hanya bisa terperangah beberapa hari kemudian. Bersamaan dengan kebenaran mengejutkan bahwa ibu yang selama ini ia remehkan ternyata adalah pemegang saham terbesar grup rumah sakit tersebut. Yang tersisa bagi Bima, yang kehilangan seluruh harta dan pekerjaannya hingga terdampar di jalanan, hanyalah keputusasaan. Tapi ini baru permulaan. Karena balas dendam sejati sang ibu baru saja akan dimulai. Cerita hari ini dimulai, Ibu Lestari sedang mencuci kain lap usang dengan sabun. Meskipun digosok sampai air menjadi keruh, nodanya tak kunjung hilang. Tangannya telah terbiasa melakukan segala macam pekerjaan kasar selama 39 tahun, tetapi belakangan ini sendi-sendinya terasa kaku dan sulit digerakkan. Bu, hari ini tamunya banyak, jadi tolong siapkan semuanya dengan baik dari sekarang, kata Bima sambil mengencangkan dasinya. Nada suaranya terdengar kesal. Iya, ibu mengerti. Mana mungkin ibu main-main di hari kau diangkat menjadi wakil direktur, jawab Ibu Lestari sambil mengangguk. Bima merapikan setelan jasnya di depan cermin. Jas mahal itu pas sekali di badannya. Oh, dan ibu, hari ini jangan muncul di depan para tamu. Sore nanti tetap saja di kamar gudang. Loh, kenapa ibu harus begitu? Hari ini adalah hari penting. Ada wartawan dan orang-orang penting dari rumah sakit yang datang. Jangan sampai suasana jadi rusak gara-gara ibu. Tapi ibu ini kan ibumu. Di hari anakku menjadi wakil direktur, masa ibu tidak boleh menunjukkan muka? Suara Ibu Lestari bergetar. Bima sejenak memalingkan muka dan melanjutkan. Kalau ibu muncul dengan penampilan seperti itu, apa kata orang nanti? Lebih baik diam saja. Tolong dengarkan saja kata-kataku, ya. Ibu Lestari meremas kain lap basah di tangannya. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Baiklah, ibu mengerti. Kalau kau sudah berkata begitu, ibu bisa apa? Suaranya semakin mengecil. Bima tanpa menjawab memeriksa jam tangannya dan bergegas menyelesaikan persiapan untuk pergi. Bima membanting pintu depan hingga tertutup keras. Setelah pintu tertutup, yang tersisa di dapur hanyalah suara tetesan air. Ibu Lestari berdiri terpaku sejenak di tempatnya, lalu perlahan kembali membilas kain lap sambil bergumam pada dirinya sendiri. Wakil direktur memangnya kenapa? Seharusnya hatinya yang didahulukan. Sore harinya, para tamu mulai berdatangan satu persatu. Ibu Lestari mengintip dari celah pintu kamar gudang dan menyiapkan makanan dengan senyap. Bima, selamat ya. Akhirnya jadi wakil direktur juga. Kerja kerasmu terbayar. Sebentar lagi jadi direktur utama. Nih, ucapan selamat dari rekan-rekan dokternya menggema di ruang tamu. Saat Ibu Lestari hendak bangkit untuk mengantar piring, tiba-tiba dadanya terasa seperti ditusuk pisau. Aduh. Ibu Lestari jatuh ke lantai sambil memegangi dadanya. Prang! Suara piring pecah terdengar nyaring. Bima berlari menghampirinya. Ibu kenapa? Ada apa? Dada ibu sakit sekali. Rintih Ibu Lestari sambil bercucuran keringat dingin. Cepat panggil ambulans, teriak Bima. Saat tiba di UGD, wajah Ibu Lestari sudah pucat pasi. Dokter Heru keluar dari ruang pemeriksaan dan memanggil Bima. Kondisi ibu Anda sangat serius. Ada masalah pada katup jantungnya. Jelas Dokter Heru sambil menunjuk foto röntgen.
Apakah perlu operasi? Tanya Bima dengan wajah mengeras. Harus segera dilakukan operasi penggantian katup jantung. Sedikit saja terlambat akan sangat berbahaya. Lalu berapa biaya operasinya? Itulah pertanyaan pertama Bima setelah mendengar kondisi ibunya. Dokter Heru terkejut dan sejenak kehilangan kata-kata. Ia menatap Bima dengan mata tak percaya lalu perlahan membuka mulut. Nyawa ibu Anda sedang dalam bahaya dan Anda menanyakan biaya operasi lebih dulu? Kita harus berpikir praktis. Biaya rumah sakit sekarang mahal sekali. Apakah ditanggung asuransi? Suara Bima terdengar dingin dan datar. Dokter Heru menghela napas dan menggelengkan kepala. Apakah uang lebih penting sekarang? Pasiennya adalah ibu Anda sendiri. Kita butuh keputusan segera. Operasi harus segera dilakukan. Bima terdiam sejenak. Ia tidak bisa menatap lurus baik dokter di hadapannya maupun ibunya yang terbaring di brangkar. Asuransi adalah masalah yang cukup penting. Biar saya pikirkan sebentar. Tidak ada waktu untuk berpikir, kata dokter Heru tegas. Detak jantung pasien saat ini pun sudah sebuah keajaiban. Sedikit saja terlambat, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Saat itu, ujung jari Ibu Lestari yang terbaring di brangkar bergetar pelan. Bima, suara lemah ibunya yang memanggil seakan meresap ke dalam udara UGD. Bima memejamkan matanya erat-erat. Namun, ia tetap menghindari tatapan ibunya dan bergumam pelan. Tolong periksa asuransinya dulu. Nanti kita bicara lagi kalau sudah siap. Dokter Heru menghela napas dalam-dalam dan memanggil perawat. Terus pantau kondisi pasien. Beritahu saya segera jika tekanan darahnya turun. Napas Ibu Lestari semakin berat dan suara mesin monitor berbunyi dengan ritme yang tegang. Sesaat, sorot mata Bima menunjukkan kecemasan. Namun ia segera kembali memasang wajah dingin dan berbalik pergi. Beberapa jam kemudian, Bima kembali menemui Dokter Heru. Setelah saya pikirkan, dengan kondisi asuransi yang hanya menanggung sebagian, biaya operasi yang mahal, dan masa pemulihan yang panjang itu tidak efisien. Lebih baik dikirim ke panti jompo saja. Mulut Dokter Heru ternganga. Apa yang Anda katakan? Ibu Anda bisa meninggal. Sebagai seorang dokter, saya juga membuat penilaian yang realistis. Tolong hubungi tim administrasi dan urus pendaftarannya ke panti jompo, perintah Bima dengan dingin. Di balik pintu kamar, Ibu Lestari mendengar seluruh percakapan itu. Semua pengorbanannya selama 39 tahun terasa runtuh dalam sekejap. Air mata mengalir di pipinya. Namun bukan kemarahan atau keputusasaan, melainkan sebuah tekad dingin yang mulai terbentuk di hatinya. Ibu Lestari mengeluarkan selembar memo usang dari tasnya. Itu adalah nomor kontak firma hukum yang ditinggalkan suaminya 30 tahun lalu. Sambil menunggu proses keluar rumah sakit, Ibu Lestari menyelinap keluar dan menuju telepon umum. Apakah Pak Hendrawan ada? Saya Lestari. Ya Lestari yang itu? Suara Ibu Lestari bergetar namun tegas. Ada hal yang harus kita bicarakan segera. Mengenai surat kuasa rekening wali amanat pengelolaan saham perusahaan induk rumah sakit. Dokter Heru mendekati Ibu Lestari. Ibu, tolong terima kartu nama ini. Saya akan membantu secara pribadi. Dokter Heru diam-diam memberikan kartu namanya. Terima kasih dokter. Ibu Lestari menunduk sambil menerima kartu nama itu. Di dalam mobil menuju panti jompo, Ibu Lestari menatap keluar jendela. Air matanya sudah berhenti mengalir. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Bima. Semua hartaku sudah ibu urus. Menerima pesan itu, Bima tersenyum sinis. Harta? Memangnya ibu punya harta apa sampai bicara begitu? Ia tertawa kecil sambil melempar ponselnya. Ujung-ujungnya juga mau mengandalkanku. Bicara apa sih yang tidak masuk akal? Bima bergumam sambil menggelengkan kepala. Namun karena merasa ada yang aneh, setibanya di rumah, Bima langsung masuk ke kamar gudang yang biasa digunakan ibunya. Memangnya apa yang sudah diurus? Ia membuka laci, menggeledah lemari dan membuka kotak-kotak satu persatu. Namun tidak ada apa-apa selain sebuah dompet kulit usang. Sudah kuduga, cuma omong kosong. Bima tertawa lega. Orang yang seumur hidupnya hanya bekerja keras, mana mungkin bisa mengumpulkan harta. Ia mengambil dompet itu dan memeriksa isinya. Hanya ada selembar foto usang dan beberapa kwitansi lama. Tidak ada apa-apanya. Dasar. Bima melempar foto itu ke lantai dan keluar dari kamar.
Sementara itu, di bawah tempat tidur panti jompo, Ibu Lestari dengan hati-hati mengeluarkan dompet kulit usang itu. Di dalamnya terdapat surat kuasa pengelolaan saham perusahaan induk grup Rumah Sakit Medika Sejahtera yang sudah berusia 30 tahun. Ia mengelus surat kuasa itu dengan ujung jarinya dan memandanginya cukup lama. Tatapan mata Ibu Lestari menjadi mantap. Ya, sekarang saatnya dimulai. Suaranya pelan namun tidak ada keraguan. Beberapa saat kemudian, Ibu Lestari menatap langit senja di luar jendela. Dari kejauhan, lampu-lampu gedung rumah sakit berkelip. Ia tersenyum dan bergumam, posisi yang begitu kau dambakan itu, sekarang giliranku yang akan mengawasinya. Bima sedang membetulkan dasinya di depan cermin. Sudah seminggu sejak ibunya pergi ke panti jompo. Hari ini ia mengadakan pesta perayaan promosinya di rumah. Akhirnya bebas juga, gumam Bima sambil tersenyum. Ia merapikan dasinya sekali lagi dan menatap pantulan dirinya di cermin dengan puas. Menjelang malam, rekan-rekan dokternya mulai berdatangan. Ruang tamu dipenuhi ucapan selamat dan tawa. Bima, apartemenmu ini keren sekali. Pemandangan sungainya luar biasa, kata dokter Iwan, kepala departemen lain, dengan kagum sambil melihat sekeliling. Apa ini bisa disebut hidup yang sukses? Hahaha, Bima tertawa sambil mengangkat gelasnya. Beli berapa rumah ini? Katanya sekarang susah cari rumah begini. Hebat kau, sekitar 3 miliar rupiah. Kan sekarang butuh tempat untuk tinggal sendiri, jawab Bima dengan bangga. Mendengar ucapan Bima, orang-orang terbelalak. Wow, 3 miliar, hebat sekali. Memang beda orang yang akan jadi wakil direktur. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibumu sekarang? Tanya seorang direktur bernama Pak Bambang dengan hati-hati. Saya titipkan di panti jompo, jawab Bima enteng. Lalu ia menenggak minumannya dan menambahkan dengan santai. Zaman sekarang itu cara yang lebih baik. Beliau dirawat di fasilitas profesional. Tapi bukankah lebih baik merawatnya sendiri? Usia ibumu kan sudah lanjut, Dokter Iwan menyela. Bima tertawa dan menggelengkan kepala. Tidak, zaman sekarang bukan begitu lagi. Hidup mandiri itu lebih baik untuk kedua belah pihak. Maksudmu, kau terbebas dari belenggu bernama keluarga. Celetuk Pak Bambang dengan nada bercanda. Bima tersenyum miring dan mengangkat gelasnya. Tepat sekali. Sekarang saya bisa sedikit bernapas lega. Bisa menjalani hidup saya sendiri tanpa terikat pada orang tua, keluarga, dan hal-hal semacam itu. Sesaat suasana menjadi hening. Beberapa dokter saling lirik dan mengangguk, sementara yang lain menunjukkan ekspresi masam. Tapi kan ibumu masih ada. Sesekali harus dijenguk, tambah Dokter Iwan hati-hati. Tentu saja, waktu hari raya pasti saya datang. Tapi belakangan ini sibuk sekali. Banyak pasien, banyak pekerjaan. Bima tersenyum licik. Di balik senyumnya, terasa hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Di panti jompo, Ibu Lestari berbaring di tempat tidur. Ia sedang melihat foto-foto pesta yang dikirim Bima melalui ponsel. Wajah ceria anaknya memenuhi layar. Terlihat jelas penderitaannya sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Ibu Lestari meletakkan ponselnya dan perlahan bangkit. Ia berjalan ke lorong tempat telepon umum berada. Malam sudah larut tapi langkahnya mantap. Pak Hendrawan, ini saya, Lestari. Ibu Lestari, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabar ibu selama ini? Suara Hendrawan seperti biasa, sopan dan tenang. Sepertinya sudah tiba saatnya untuk memulai. Maksud ibu, surat kuasa rekening wali amanat itu, tolong eksekusi sekarang, hening sejenak. Keheningan itu begitu pekat hingga suara napas Hendrawan terdengar. Apakah ibu benar-benar yakin, sekali dimulai, ini tidak bisa dibatalkan? Saya tidak berniat untuk membatalkannya. Suara Ibu Lestari menjadi tegas. Ini bukan balas dendam. Anak itu harus sadar dengan sendirinya. Hendrawan menghela napas pelan. Baik Bu, saya akan segera menghubungi pihak pengelola wali amanat Yayasan Harapan Bangsa. Tolong lakukan ini dengan sangat rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Tentu saja saya akan menjaga amanat Ibu. Setelah menutup telepon, Hendrawan segera menelepon pihak pengelola wali amanat. Halo, dengan pengelola wali amanat Yayasan Harapan Bangsa. Ya, saya Hendrawan, pengacara. Suaranya menjadi rendah dan tegas. Sesuai dengan perjanjian surat kuasa, tolong segera siapkan proses pengalihan seluruh 35% saham perusahaan induk grup Rumah Sakit Medika Sejahtera.
Setelah hening sejenak, suara terkejut terdengar dari seberang. 35%? Bukankah itu berarti saham mayoritas? Benar, kata Hendrawan dengan suara pelan. Ini sangat rahasia, jangan sampai bocor keluar. Baik Pak, akan kami siapkan prosedurnya segera. Suara staf itu terdengar tegang. Setelah menutup telepon, Hendrawan duduk terdiam di mejanya cukup lama, 35%. Aku tidak menyangka Ibu Lestari sudah mempersiapkan sejauh ini. Ia sejenak menundukkan kepala. Sementara itu, di ujung lorong panti jompo, Ibu Lestari berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tenang. Di langit malam, cahaya rumah sakit tampak samar-samar. Ibu Lestari bergumam dengan suara pelan. Sudah cukup. Dunia yang kau bangun, sekarang giliranku yang akan mengguncangnya. Bima sedang membereskan barang-barang usang ibunya di rumah. Kursi tua dan lemari laci semuanya akan dibuang. Sekarang tempat ini benar-benar jadi milikku, gumam Bima puas. Petugas pengangkut barang datang dan membawa semua barang Ibu Lestari. Bima mengawasi dari jendela dengan perasaan lega. Dari jendela panti jompo, Ibu Lestari juga menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Jejak 39 tahun hidupnya lenyap dalam sekejap. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya. Sebaliknya, tekad di hatinya semakin kuat. Sementara itu, di rumah sakit, rapat darurat Dewan Direksi diadakan. Ada permohonan pengalihan saham dalam jumlah besar, lapor Direktur Keuangan dengan suara tegang. Siapa dan berapa banyak yang dialihkan? Tanya Direktur Utama dengan cepat. Seorang pemegang saham anonim akan mengalihkan 35%? 35%? Bukankah itu jumlah yang bisa memengaruhi hak kendali manajemen? Suara bisik-bisik terdengar di antara para direktur. Bima sedang menikmati kopi dengan santai di ruang wakil direktur. Ia sama sekali tidak tahu tentang keributan di Dewan Direksi. Sebentar lagi posisi direktur utama juga akan jadi milikku, gumam Bima sambil menatap keluar jendela. Senyum penuh percaya diri terukir di bibirnya. Sekarang siapapun tidak akan bisa menghentikanku. Rumah sakit ini ada dalam genggamanku. Ia tersenyum perlahan dan meletakkan cangkir kopinya. Ibu Lestari memberikan instruksi tambahan kepada Hendrawan. Pak Hendrawan, tolong siapkan juga penyelidikan sumber dana untuk semua aset atas nama Bima. Aset putra ibu, maksud Anda apartemen mewah dan mobil impor itu? Benar. Semua itu dibeli dengan uang saya. Hanya namanya saja yang tertera di sana. Hendrawan terdiam sejenak. Kalau begitu, bisa timbul masalah pajak hibah, Bu. Betul. Sekarang bagian itu juga harus dibereskan. Suara Ibu Lestari tenang namun tegas. Baik, Bu. Saya akan segera siapkan prosedur hukumnya. Pak Hendrawan, Ibu Lestari mengambil napas sejenak sebelum melanjutkan. Dan seluruh harta saya akan saya gunakan untuk mendirikan yayasan bakti sosial medis. Mendirikan yayasan? Ya. Meninggalkan warisan dalam bentuk uang sudah tidak ada artinya lagi. Satu-satunya warisan sejati yang bisa saya berikan pada Bima adalah nilai pengabdian. Hendrawan mengangguk perlahan. Ibu sungguh luar biasa. Ini keputusan yang tidak mudah. Anak itu suatu saat akan sadar bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita bagi. Ibu Lestari perlahan meletakkan gagang telepon. Di matanya tidak ada penyesalan maupun keraguan. Hanya ada satu tekad yang tersisa. Sekarang aku harus menyelesaikannya dengan tanganku sendiri. Dokter Heru diam-diam datang ke panti jompo untuk menemui Ibu Lestari. Ibu, saya tahu rumah sakit yang bagus. Ibu harus segera pergi ke sana dan menjalani operasi. Terima kasih dokter, tapi tolong rahasiakan ini dari Bima. Ibu Lestari menatap Dokter Heru dengan tatapan penuh arti dan tersenyum pahit. Baik Bu, saya mengerti. Dokter Heru mengangguk. Saya pikir-pikir putra ibu keterlaluan sekali. Membiarkan ibunya yang kritis begitu saja. Mungkin dia juga sedang kesulitan. Tapi sekarang saya harus menempuh jalan saya sendiri. Jawab Ibu Lestari pelan. Tetap saja ibu harus menjaga kesehatan. Kalau operasinya berhasil, ibu bisa memulai hidup baru. Benar. Sekarang saya benar-benar ingin memulai hidup baru. Dokter Heru menatap Ibu Lestari dengan tatapan iba. Ibu Lestari menggenggam tangannya erat dan berkata, Dokter, saya mohon tolong lakukan ini tanpa sepengetahuan Bima. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Ibu Lestari
mengirim pesan terakhir kepada Bima. Operasi ibu sudah selesai. Bima yang membaca pesan itu kebingungan. Apa maksudnya? Operasi apa di panti jompo? Ia menatap ponselnya sejenak lalu menggelengkan kepala. Paling-paling juga dilebih-lebihkan seperti biasa. Sudah bukan urusanku lagi. Bima melempar ponselnya. Wajahnya sempat menunjukkan sedikit kecemasan tapi segera kembali datar. Namun, Ibu Lestari sudah diam-diam meninggalkan panti jompo. Ia dipindahkan ke rumah sakit yang disiapkan oleh Dr. Heru, kamar rawat baru, dokter-dokter baru, dan harapan baru. Setelah tanggal operasi ditetapkan, Ibu Lestari menarik napas dalam-dalam demi memberikan pelajaran terakhir untuk putranya. Di ruang Dewan Direksi Rumah Sakit Universitas Harapan Bangsa, seorang ketua baru masuk. Dia adalah Hendrawan. Kedepannya akan ada banyak perubahan dalam manajemen rumah sakit, kata Hendrawan dengan suara tenang. Bima yang mendengar kabar itu di lorong merasa gembira. Aku harus mendekati ketua baru ini, gumam Bima pada dirinya sendiri. Saat makan siang, Bima mendatangi ruang kerja Hendrawan. Selamat siang Bapak Ketua. Saya Bima Aditya, Wakil Direktur Bedah Jantung. Bima memberi salam dengan hormat. Oh, Dokter Bima. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, jawab Hendrawan sambil tersenyum. Saya yakin saya bisa memberikan kontribusi besar bagi kemajuan rumah sakit, kata Bima penuh percaya diri. Begitukah? Menurut saya, kemampuan itu penting, tapi karakter juga tidak kalah penting. Kata-kata Hendrawan mengandung makna tersirat. Tentu saja, saya selalu melayani pasien dengan sepenuh hati. Ya, saya mengerti. Akan saya perhatikan pelan-pelan. Potong Hendrawan. Bima sedikit terkejut, tapi segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Mungkin Bapak bisa mempertimbangkan saya untuk posisi direktur utama nanti? Bukankah masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu? Jawab Hendrawan dingin. Keesokan harinya, Hendrawan mengirim surat edaran ke seluruh rumah sakit. Isinya mengenai pengalihan 35% saham perusahaan induk grup rumah sakit. Saham tersebut telah dihibahkan kepada sebuah yayasan beasiswa medis. Umumkan kepala tim administrasi dengan suara bergetar. Bima sedang membaca surat edaran itu di ruangannya. Pengalihan 35%, siapa yang punya saham sebesar ini? Bima bingung. Saat itu, akses Bima ke sistem komputer rumah sakit tiba-tiba terputus. Gelar jabatannya juga hilang dari kartu namanya. Ada apa ini? Kesalahan sistem. Gumam Bima panik. Saat membuka pintu ruang praktiknya, tim hukum rumah sakit dan petugas jurusita sudah menunggu. Dokter Bima, ini adalah surat penyitaan darurat, kata petugas sambil menyerahkan dokumen. Penyitaan? Apa maksudnya ini? Teriak Bima. Pelanggaran undang-undang pajak hibah dan dimulainya penyelidikan sumber dana. Seluruh aset Anda dibekukan. Ini tidak masuk akal. Apa salah saya? Jas dokter ini milik rumah sakit. Jadi tolong kembalikan, kata petugas dengan dingin. Bima diusir keluar dari rumah sakit dengan linglung. Ia merasa begitu hina berdiri di sana dengan pakaian biasa. Ia berlari ke kantor hukum Hendrawan. Bapak Ketua, sebenarnya apa yang terjadi? Bima masuk ke kantor dengan napas terengah-engah. Dokter Bima, harap tenang dan duduklah, kata Hendrawan dengan tenang. Apa salah saya sampai jadi begini? Ini adalah permintaan dari ibu Anda, Ibu Lestari. Mendengar ucapan Hendrawan, mulut Bima ternganga. Ibu saya kenapa? Ibu Anda adalah pemegang saham mayoritas sebenarnya di grup rumah sakit ini. Pemilik 35% saham. Itu tidak mungkin. Ibu punya uang dari mana? Bima memasang ekspresi tidak percaya. 30 tahun lalu, usaha yang ditinggalkan ayah Anda dikembangkan oleh ibu Anda. Mungkin Anda tidak tahu, jelas Hendrawan sambil membolak-balik dokumen. Lalu apartemen dan mobil saya semuanya dibeli dengan dana dari ibu Anda. Dan tidak ada laporan hibah. Kenapa ibu melakukan ini? Suara Bima bergetar. Yang diminta ibu Anda bukanlah warisan, melainkan pelajaran hidup untuk putranya, kata Hendrawan dingin. Pelajaran? Sebuah pelajaran atas sikap yang telah Anda tunjukkan pada ibu Anda. Bima sadar dalam sekejap ia telah kehilangan segalanya.
Rumah, mobil, pekerjaan, semuanya lenyap. Bisakah saya menghubungi ibu? Ibu Anda sudah berhasil menjalani operasi dan sedang dalam masa pemulihan tanpa bantuan Anda. Saat Bima keluar ke jalanan, hari sudah gelap, tidak ada tempat tujuan, tidak ada uang. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon ibunya, tapi tidak diangkat. Tak lama kemudian sebuah pesan masuk. Tempatmu seharusnya bukan di rumah sakit mewah itu. Bima terduduk dan menatap langit. Ia tidak pernah menyangka keberadaan ibunya, yang selama 39 tahun ia abaikan, ternyata begitu besar. Kabar ini sudah menyebar di kalangan medis. Stempel sebagai dokter bangkrut dengan sumber dana yang tidak jelas telah melekat padanya. Mencari pekerjaan baru sepertinya mustahil. Hidup Bima telah mencapai titik terendah. Bima berjalan terhuyung-huyung di jalanan. Sudah 3 hari ia tidak makan dengan benar, kakinya terasa lemas. Perutnya berbunyi keroncongan. Orang-orang yang lewat melirik Bima, yang tampak kumuh, lalu berlalu begitu saja. Papan nama bertuliskan Yayasan Kasih Sesama menarik perhatiannya. Ada juga tulisan dapur umum gratis. Bima ragu-ragu di depan pintu masuk. Selamat datang. Silakan masuk. Terdengar suara ceria. Seorang wanita berusia akhir 20 tersenyum ramah dan melambaikan tangan. Permisi, apa ini benar-benar gratis? Tanya Bima hati-hati. Tentu saja, Anda lapar kan? Cepat masuk dan makan. Maya, wanita itu, menarik lengan Bima masuk. Di dalam dapur umum, banyak orang makan dengan tenang, dari tunawisma hingga orang yang kehilangan pekerjaan, beragam orang ada di sana. Silakan duduk di sini. Akan saya ambilkan segera. Maya membawakan semangkuk soto hangat. Bima mengangkat sendok dan menyuap kuahnya. Air matanya hampir menetes. Enak? Tanya Maya sambil duduk di sebelahnya. Ya, terima kasih banyak, jawab Bima sambil menunduk. Sudah berapa lama kehilangan pekerjaan? Baru beberapa hari. Bima tidak bisa menjelaskan secara rinci. Anda pasti akan segera dapat pekerjaan yang baik. Jangan terlalu khawatir. Dorongan dari Maya membuat hati Bima sedikit hangat. Setelah selesai makan, Maya memanggil Bima. Kalau Anda butuh pekerjaan sekarang, kami bisa bantu di puskesmas kami. Puskesmas? Ya, pekerjaan bersih-bersih dan serabutan tapi disediakan tempat tinggal dan makan. Bima ragu. Harga dirinya sebagai seorang dokter spesialis bedah jantung ternama tergores jika harus menjadi petugas kebersihan. Kalau tidak mendesak, silakan dipikirkan pelan-pelan, kata Maya, tidak mau membebani. Malam itu Bima tidur di bangku taman. Ia menggigil kedinginan sambil teringat tawaran Maya. Keesokan paginya, ia kembali ke dapur umum. Saya ingin mencoba pekerjaan yang Anda tawarkan kemarin, kata Bima malu-malu. Benarkah? Keputusan yang bagus, Maya bertepuk tangan gembira. Puskesmas itu berjarak sekitar 10 menit jalan kaki dari dapur umum. Bangunannya tua tapi terawat bersih. Anda bisa tinggal di sini. Maya menunjukkan sebuah kamar kecil. Hanya ada tempat tidur dan meja, tapi terasa hangat. Pekerjaannya tidak sulit. Membersihkan dan membantu para pasien. Hari pertama, Bima mulai dengan mengepel lantai. Terasa canggung memeras kain pel dengan tangan yang biasa memegang pisau bedah. Tapi ini lebih baik daripada kelaparan. Terima kasih atas kerja kerasnya, minumlah ini. Maya membawakan secangkir teh hangat. Terima kasih, kata Bima tulus. Beberapa hari kemudian, berkat bantuan Dr. Heru, operasi Ibu Lestari berjalan sukses. Operasinya berhasil dengan baik. Sekarang ibu akan baik-baik saja, kata Dr. Heru lega. Terima kasih. Tapi, bagaimana kabar Bima? Saya dengar dia mulai menjadi relawan di sebuah yayasan, lapor Dr. Heru. Hati-hati. Senyum tipis terukir di wajah Ibu Lestari. Oh ya, syukurlah. Di puskesmas, Bima semakin akrab dengan para pasien. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu berobat. Pak dokter, tolong lihat luka ini. Seorang kakek menunjukkan tangannya yang terluka. Bima memeriksa lukanya dengan saksama. Sepertinya perlu dijahit. Mbak Maya, sepertinya ini harus dijahit. Kami belum punya dokter, jadi kami tunda terus. Apa kami suruh datang besok saja? Bima ragu sejenak, lalu berkata, biar saya yang melakukannya. Hah? Anda kan petugas kebersihan.
Sebenarnya saya seorang dokter. Bima mengaku dengan pelan, mata Maya membelalak. Anda seorang dokter, ya? Tapi sekarang Bima menjelaskan situasinya. Maya menggenggam tangan Bima. Kalau begitu, sekarang Anda benar-benar bisa sangat membantu. Bima merawat luka kakek itu dengan telaten. Sudah lama, ia tidak merawat pasien secara langsung. Terima kasih Pak Dokter, kakek itu menunduk dalam-dalam. Saat itu Bima merasakan kembali perasaan yang sudah lama ia lupakan, kepuasan sejati sebagai seorang dokter. Ibu Lestari secara anonim mengirimkan bantuan peralatan medis ke puskesmas melalui yayasannya. Dari mana datangnya barang-barang bagus ini? Tanya Maya heran. Entahlah, mungkin malaikat yang mengirimkannya, jawab Bima sambil tersenyum. Malam itu Bima mengirim pesan kepada Ibu Lestari. Aku mulai mengerti ajaran ibu, namun Ibu Lestari tidak membalas. Ia merasa masih ada satu rintangan terakhir yang harus dilewati. 6 bulan berlalu, Bima menjadi sosok yang tak tergantikan di puskesmas. Pak Bima, hari ini ada kunjungan ke desa lagi, ya. Sapa kepala desa dengan ramah. Betul Pak. Saya juga sudah bawakan obat darah tinggi untuk Nenek Siti. Bima tersenyum sambil mengangkat tasnya. Ia juga sudah terbiasa memperbaiki peralatan medis bekas. Dulu Bima hanya mau menggunakan peralatan canggih, tapi sekarang berbeda. Alat USG ini perbaikannya bagus sekali. Lebih baik dari yang di rumah sakit desa Pujimaya. Belajar karena kebutuhan, jawab Bima sambil membersihkan alat itu. Memasuki bulan Desember, puskesmas dan yayasan mempersiapkan acara berbagi Natal. Anak-anak pasti akan sangat senang, kata Maya bersemangat sambil memasang hiasan. Bagaimana kalau saya jadi sinterklas? Canda Bima. Benarkah? Sepertinya akan sempurna sekali, mata Maya berbinar. Pada hari acara, anak-anak dan para lansia berkumpul. Makanan hangat dan hadiah-hadiah kecil telah disiapkan. Ketika Bima muncul dengan kostum sinterklas, anak-anak bersorak. Sinterklas, minta hadiah. Anak-anak mengerubungi Bima. Bima membagikan hadiah satu persatu sambil tersenyum. Wajahnya menunjukkan kebahagiaan yang tulus dari kejauhan Ibu Lestari yang memakai masker mengawasi pemandangan itu. Melihat senyum cerah anaknya, ia tak kuasa menahan haru. Matanya berkaca-kaca. Inilah sosok putra yang ia dambakan. Setelah acara selesai, Bima dan Maya sedang membereskan semuanya. Maya, ada yang ingin aku akui, kata Bima serius. Apa itu? Aku belum menceritakan semua masa laluku. Bima menceritakan semua masa lalunya yang arogan dan kesalahannya terhadap ibunya. Anda memperlakukan ibu Anda seperti itu. Maya tampak terkejut. Saya benar-benar minta maaf. Saya malu dengan diri saya waktu itu. Bima menunduk. Tapi Pak Bima yang sekarang sudah berbeda. Terima kasih sudah berani mengakuinya. Maya menggenggam tangan Bima. Apa kau benar-benar bisa memaafkanku? Tentu saja, manusia bisa berubah. Kata-kata hangat Maya membuat Bima merasa lega. Keesokan harinya, Bima mendatangi Wisma relawan tempat Ibu Lestari tinggal. Ibu, Bima berlutut. Bangunlah, kata Ibu Lestari dengan suara dingin. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Tolong maafkan saya. Memaafkanmu masih terlalu cepat. Aku harus memastikan apakah kau benar-benar sudah berubah, kata Ibu Lestari tegas. Apa maksud ibu? Masih ada rintangan terakhir bagimu untuk mengatasi krisis sosialmu dan menjadi dokter sejati, kata Ibu Lestari sambil berbalik. Sampai saat itu, kau bukan anakku. Bima yang diperkirakan akan putus asa justru merasakan tekad baru. Baik Bu, akan saya buktikan. Kembali ke puskesmas, Bima bekerja lebih giat. Ia berusaha menjadi dokter sejati yang hanya memikirkan kesehatan pasien. Kabar itu mulai menyebar diam-diam. Di Yayasan Kasih Sesama ada dokter yang hebat sekali. Dia tidak meminta bayaran sepeser pun dan melakukan yang terbaik. Kabar itu sampai juga ke telinga Hendrawan. Dokter Bima katanya sudah banyak berubah. Lapor Hendrawan kepada Ibu Lestari. Benarkah kita masih harus melihatnya? Kata Ibu Lestari, hati-hati. Bima melamar Maya, menikahlah denganku. Mari kita jalani hidup ini dengan mengabdi bersama. Ya? Jawab Maya bahagia.
Ibu Lestari yang mendengar kabar pernikahan mereka diam-diam merasa senang. Ia secara anonim mengirimkan bantuan untuk persiapan pernikahan. Bima dan Maya mulai mempersiapkan pernikahan sederhana di puskesmas. Anak-anak yang kita rawat akan menjadi saksi kita, kata Maya bahagia. Pasti akan menyenangkan sekali, pernikahan yang terasa seperti keluarga. Bima juga tersenyum. Masa ini adalah masa paling bahagia bagi Bima. Secara materi ia miskin, tapi hatinya kaya. Ia juga mulai memberikan pesan harapan kepada anak-anak di yayasan. Jangan menyerah pada mimpi kalian. Kalian juga pasti bisa menjadi orang baik, kata Bima di hadapan anak-anak. Seperti Bapak Guru, tanya seorang anak polos. Bukan, jadilah orang yang jauh lebih baik dari Bapak, jawab Bima sambil tersenyum. Ibu Lestari menyaksikan dari kejauhan dengan hati hangat. Namun, ia tahu ujian terakhir masih menanti. Krisis sesungguhnya akan segera mendatangi Bima. Pilihan yang akan diambil Bima saat itu akan menentukan segalanya. Saat Bima dan Maya sibuk mempersiapkan pernikahan, suatu hari Putri, seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang dirawat Maya, tiba-tiba pingsan. Putri! Putri! Maya mengguncang tubuh anak itu sambil berteriak. Bima berlari dan memeriksa Putri. Wajahnya pucat dan demamnya sangat tinggi. Kita harus segera ke rumah sakit. Bima menggendong Putri dan berlari ke UGD. Hasil pemeriksaan sangat mengejutkan. Kanker darah langka. Kondisinya sudah cukup parah, jelas dokter dengan wajah serius. Apa bisa disembuhkan? Tanya Maya dengan suara bergetar. Dibutuhkan operasi yang sangat sulit, tapi tingkat keberhasilannya. Berapa persen? Tanya Bima cepat. Sekitar 30%. Itu pun jika dilakukan oleh tim medis terbaik. Ini adalah kasus yang bahkan Bima sendiri menyerah saat masih di Rumah Sakit Medika Sejahtera. Dengan kondisi yang serba terbatas sekarang, tentu akan lebih sulit. Aku akan coba menghubungi dokter-dokter yang kukenal. Bima menghubungi rekan-rekan lamanya. Bima, kau sekarang di mana dan sedang apa? Tanya dokter Iwan dengan suara dingin. Itu tidak penting. Anak ini harus diselamatkan. Dokter bangkrut dan tidak jelas sepertimu mau melakukan operasi apa, Pak Iwan? Tolong. Tidak bisa. Ini akan merusak citra rumah sakit kita. Telepon ditutup. Dokter-dokter lain pun bersikap sama. Semua mengabaikan Bima. Keadaan semakin buruk ketika ada laporan anonim ke media. Bima, mantan dokter RS Medika Sejahtera, diduga menggelembungkan biaya pasien, pengabdian munafik seorang anak durhaka. Judul-judul berita itu terus bermunculan setiap hari. Telepon protes membanjiri puskesmas. Kenapa mempekerjakan orang seperti itu? Pecat dia sekarang juga. Kemarahan warga sangat besar. Komite pengelola puskesmas mengadakan rapat darurat. Kita harus memberhentikan Pak Bima, kata ketua komite dengan wajah berat. Tunggu sebentar, Pak Bima itu sangat. Maya mencoba membela tapi sia-sia. Opini publik sangat buruk, citra yayasan juga bisa tercoreng. Bima menerima surat pemecatan, maafkan saya. Tolong selamatkan Putri. Bima berlutut memohon. Sudah terlambat. Cari saja tempat lain, kata ketua komite dengan dingin. Sebagai harapan terakhir, Bima menemui Hendrawan. Bapak Ketua, saya benar-benar sudah berubah. Tolong selamatkan Putri. Saya tidak bisa menentang kehendak Ibu Lestari. Hendrawan menolak dengan tegas. Lalu bagaimana dengan Putri? Itu masalah yang harus Anda selesaikan sendiri. Bima jatuh dalam keputusasaan. Apakah pelajaran dari ibu tidak ada akhirnya? Maya menghibur Bima. Kemampuan dan ketulusanmu harus kau buktikan sendiri. Tapi tidak ada yang percaya padaku. Aku percaya padamu. Putri juga percaya padamu. Kondisi Putri memburuk dengan cepat. Waktu semakin sempit. Bima meneliti metode pengobatan semalaman. Meskipun sudah dipecat, ia tidak bisa meninggalkan Putri. Dokter Heru diam-diam menemui Bima. Ini mungkin bisa membantu. Ia menyerahkan jurnal medis luar negeri dan rekam medis rinci Putri. Dokter, terima kasih. Bima menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Saya sudah mengamati perubahanmu. Jangan menyerah. Bima menganalisis data itu semalaman. Secercah harapan untuk metode pengobatan baru muncul. Kalau begini, tingkat keberhasilannya bisa ditingkatkan. Gumam Bima pada dirinya sendiri. Namun, tetap tidak ada tempat untuk melakukan operasi. Semua rumah sakit menutup pintu. Ibu Lestari mengamati semua situasi ini. Tapi ia tidak turun tangan langsung.
Bima harus mengatasinya sendiri, kata Ibu Lestari pada Hendrawan. Tapi anak itu dalam bahaya. Tetap harus menunggu. Ini adalah ujian terakhirnya. Hati Ibu Lestari juga sakit, tapi ia menahannya. Bima menerima semua tuduhan dan tetap menjaga Putri. Ia menganggap ini sebagai tanggung jawab terakhirnya sebagai dokter sejati. Putri, Pak dokter pasti akan menyelamatkanmu. Janji Bima sambil menggenggam tangan anak itu. Sekarang yang dibutuhkan adalah solusi ajaib. Kesempatan terakhir untuk membuktikan ketulusan Bima, Ibu Lestari segera menghubungi Hendrawan. Segera undang spesialis kanker darah dari luar negeri. Ibu, apakah ibu akan turun tangan langsung? Tidak. Lakukan atas nama Yayasan Bakti Sosial Medis Lestari. Rahasiakan dari Bima dan berikan dia kesempatan untuk berpartisipasi sebagai dokter konsultan anonim. Hendrawan segera bergerak. Ia secara rahasia mengundang tim medis spesialis kanker darah ternama dari luar negeri. Keesokan paginya, Bima mendapat telepon. Sebuah tim khusus telah dibentuk untuk kasus Putri, kata seorang staf yayasan. Benarkah? Siapa? Ada donatur anonim. Apakah Anda bersedia berpartisipasi sebagai dokter konsultan? Bima menjawab tanpa ragu. Ya, saya akan segera ke sana. Setibanya di rumah sakit, para spesialis dari luar negeri sudah menunggu. Anda Dokter Bima, mari kita analisis kasus ini, kata ketua tim dalam bahasa Inggris. Bima mengeluarkan data yang telah ia siapkan semalaman. Bagaimana dengan pendekatan seperti ini? Bima menjelaskan idenya. Para spesialis tampak terkejut. Menarik, kami belum pernah memikirkan dari sudut pandang ini. Sepertinya ini bisa berhasil. Usulan Bima diterima. Anggota tim mulai mengakuinya. Sementara itu, warga desa datang ke puskesmas membawa petisi. Kembalikan Pak Bima bekerja, apapun kata media, kami percaya padanya. Keluarga kami sudah banyak dibantu olehnya. Suara warga semakin keras. Maya terharu hingga meneteskan air mata. Terima kasih banyak. Pak Bima pasti akan sangat senang jika tahu. Saat persiapan operasi sedang berjalan, Bima ditunjuk sebagai dokter kepala bedah. Ini idemu, jadi kau yang harus melakukannya. Ketua tim menyerahkan pisau bedah pada Bima. Apa saya benar-benar boleh melakukannya? Tentu saja kami akan membantumu. Tangan Bima gemetar saat memasuki ruang operasi. Ini adalah momen krusial yang menentukan nyawa Putri. Tenang, kau pasti bisa. Seorang spesialis memberinya semangat. Bima menarik napas dalam-dalam dan berkonsentrasi. Ia membuang semua pikiran lain dan hanya fokus pada Putri. Operasi dimulai. Operasi sulit itu berlangsung selama 8 jam. Berhasil. Sorak-sorai terdengar di ruang operasi. Bima membuka maskernya dan meneteskan air mata. Putri, kau selamat. Kabar keberhasilan operasi sampai ke media. Dokter yang dipecat sukses lakukan operasi ajaib. Selamatkan nyawa anak dengan semangat pengabdian. Suasana media berubah total. Dewan Direksi Rumah Sakit Medika Sejahtera menawarkan Bima untuk kembali bekerja. Kami akan memberikan posisi Kepala Pusat Penelitian. Tawar Hendrawan melalui telepon. Bima menolak dengan tegas. Bagi saya, puskesmas kecil ini tempat orang-orang membutuhkan saya jauh lebih berharga. Hendrawan melaporkan kepada Ibu Lestari. Bima menolak tawaran kembali bekerja. Senyum puas terukir di wajah Ibu Lestari. Sekarang dia benar-benar sudah berubah. Dr. Heru menyampaikan pesan Ibu Lestari kepada Bima. Ibu Anda berkata, kau sekarang sudah belajar untuk mandiri dan telah menjadi dokter sejati. Bima menangis haru. Ibu Lestari melalui yayasan menanggung seluruh biaya perawatan lanjutan Putri. Tetap sebagai donatur anonim. Maya berkata pada Bima, semua orang sekarang tahu kau adalah dokter sejati. Terima kasih. Ini semua mungkin berkat dirimu. Putri membuka matanya di ruang pemulihan. Pak dokter, Putri tersenyum cerah melihat Bima. Putri, sekarang kau sudah baik-baik saja. Bima mengelus kepala anak itu. Komite pengelola puskesmas dengan suara bulat memutuskan untuk mempekerjakan Bima kembali. Kedepannya mari kita buat program untuk pasien penyakit langka. Bima membuat rencana baru bersama Maya. Itu ide yang sangat bagus, kata Maya gembira. Ibu Lestari
dari kejauhan menyaksikan perubahan anaknya dengan bangga. Rasanya seperti mendapatkan kembali putranya yang sesungguhnya setelah 39 tahun. Sekarang tinggal tahap terakhir, gumam Ibu Lestari pada dirinya sendiri. Pertobatan sejati Bima akhirnya terbukti. Hendrawan datang menemui Ibu Lestari. Di tangannya ada sebuah amplop dokumen tebal. Semua persiapan sudah selesai, Bu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sekarang tolong sampaikan ini pada Bima. Ibu Lestari memasukkan surat terakhirnya ke dalam amplop. Saat Bima sedang merawat pasien di puskesmas, Hendrawan datang. Dokter Bima, ada titipan dari ibu Anda. Hendrawan menyerahkan amplop dokumen itu. Dengan tangan gemetar, Bima mengeluarkan surat dan membacanya. Bima, rumah sakit ini adalah kesempatan bagimu untuk menjadi tangan penyembuh yang besar, sebuah panggilan yang pernah kau lupakan, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Inilah satu-satunya warisan yang bisa ibu berikan padamu, nilai pengabdian. Setelah selesai membaca surat, air mata Bima bercucuran. Ibu, saat memeriksa dokumen, ia menemukan akta pendirian Yayasan Bakti Medis Lestari Aditya dan surat kuasa pengelolaan rumah sakit. Ibu Anda menjual semua hartanya untuk mendirikan ini, jelas Hendrawan. Bima berlari menemui Maya. Maya, ibu ada apa? Beliau memberikan kita kesempatan untuk membangun rumah sakit kita sendiri. Maya terkejut dan memeriksa dokumen itu. Benarkah ini seperti mimpi? Keduanya berpelukan haru. Beberapa hari kemudian, pernikahan Bima dan Maya dilangsungkan, sebuah acara sederhana di halaman depan puskesmas. Selamat atas awal yang baru, warga desa dan anak-anak yayasan berkumpul. Putri berdiri di depan membawa buket bunga. Selamat berbahagia Pak Dokter. Suara ceria Putri membuat semua orang tersenyum. Di tengah-tengah acara, Ibu Lestari muncul. Ibu, Bima berlutut di hadapan Ibu Lestari. Saya berterima kasih atas ajaran Ibu yang sangat besar dan saya akan memohon ampun seumur hidup saya. Ibu Lestari membantu Bima berdiri dan berkata, sekarang kau telah menjadi putraku yang sesungguhnya. Aku mencintaimu, Bu. Ibu dan anak itu akhirnya benar-benar berdamai setelah 39 tahun. 5 tahun kemudian, rumah sakit gratis Lestari Aditya menjadi ikon di daerah itu, menjadi tempat rujukan dari seluruh negeri untuk belajar tentang pelayanan medis sukarela. Bima berjalan di lorong rumah sakit sambil menggandeng tangan kedua anaknya. Ayah, aku mau jadi dokter juga, kata anaknya yang berusia 6 tahun. Oh ya, kenapa? Aku mau membantu orang-orang seperti ayah. Bima menggendong anaknya dan tersenyum. Itu ide yang bagus. Tapi kau harus tahu apa yang lebih penting dari uang. Apa itu? Hati yang mencintai sesama manusia. Maya keluar dari ruang administrasi rumah sakit. Hari ini pasiennya banyak, ya. Banyak juga yang datang dari luar daerah. Itu hal yang baik. Kita bisa membantu lebih banyak orang. Rumah Sakit Medika Sejahtera juga mengirimkan permintaan kerjasama. Sekarang mereka mengakui kita, kata Bima dengan perasaan haru. Dokter-dokter muda datang menemui Bima untuk meminta nasihat. Pak, bagaimana caranya menjadi dokter sejati? Pandanglah pasien sebagai manusia, bukan sebagai sumber uang. Itulah awalnya, jawab Bima tulus. Di panti jompo, Ibu Lestari sedang bermain dengan cucu-cucunya. Nenek, kata ayah, semua ini berkat cinta nenek yang sangat besar. Mendengar ucapan cucunya, Ibu Lestari tersenyum. Begitukah? Syukurlah ayahmu sudah menjadi orang yang sangat baik. Putri yang kini berusia 15 tahun juga ikut membantu Bima dalam kegiatan bakti sosial medis. Pak Dokter, saya juga mau masuk kedokteran dan menjadi dokter seperti Bapak. Putri, kau akan menjadi dokter yang jauh lebih hebat dariku. Bima menepuk bahu Putri. Suatu sore, Bima berkata kepada putra sulungnya, ayah bisa sampai di titik ini berkat cinta dan ajaran nenek yang sangat besar. Nenek yang mengajari ayah benar dengan cara yang sangat istimewa. Beliau mengajarkan ayah apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Anak itu menatap Ibu Lestari dan berkata, nenek, terima kasih. Ibu Lestari memeluk cucunya dan tersenyum, cucuku yang baik.
Di atap rumah sakit, Bima dan Maya memandang matahari terbenam. "Apa kau tidak menyesal?" tanya Maya. "Sama sekali tidak. Kurasa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku juga. Aku lebih bahagia karena bersamamu." Keduanya berpegangan tangan dan tersenyum. Ibu Lestari dari jendela menyaksikan pemandangan itu dan berkata pelan, "Sekarang aku benar-benar bisa tenang." Pendidikan sejati Ibu Lestari selama 39 tahun akhirnya sempurna. Kisah sebuah keluarga yang memahami nilai cinta sejati dan pengabdian berakhir dengan hangat. Pendidikan sejati dari Ibu Lestari bukanlah sekadar balas dendam. Itu adalah cinta yang mendalam untuk menyadarkan putranya yang telah mengabaikan dan bersikap dingin terhadap semua pengorbanannya selama 39 tahun tentang apa nilai kemanusiaan yang sebenarnya. Setelah kehilangan segalanya dan jatuh ke titik terendah, barulah Bima memahami ketulusan ibunya dan makna sejati dari pengabdian, bahwa yang lebih berharga dari uang dan jabatan adalah hati yang hangat untuk menyelamatkan sesama. Terkadang, demi orang yang kita cintai, diperlukan ajaran yang keras, seperti yang dilakukan Ibu Lestari. Cinta sejati seorang ibu mungkin bukan hanya tentang memanjakan tanpa syarat, tetapi terkadang juga tentang membimbing ke jalan yang benar melalui kesadaran yang menyakitkan. Melihat Bima akhirnya menjadi dokter sejati dan memberikan harapan bagi banyak orang, kita pun diajak untuk merenungkan kembali apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan satu komentar yang mengatakan, "Saya sudah mendengarkan dengan baik."